Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allahu Rabbul Alamin. Dengan kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, kita bisa merasakan kebahagiaan, merasakan kegembiraan, kebahagiaan tatkala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan tatkala mensyukuri segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidaklah ada cara dan jalan yang baik ketika seseorang diberikan sesuatu oleh orang lain, melainkan caranya adalah mensyukurinya, berterima kasih. Kalaulah ini dipandang baik oleh makhluk Allah, maka lebih baik atau paling baik adalah tatkala seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena baik dan buruk yang dilakukan oleh seorang hamba, tetap Allah berikan kenikmatan kepada hambanya. Allah telah tetapkan rezeki bagi para hambanya, sampai hamba tersebut menjemput atau mendapatkan ajalnya, menemui ajalnya. Dengan demikian habislah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah seseorang insan, anak Adam, berada di muka bumi ini melainkan dia memiliki orang lain yang dekat dengannya. Karena seorang insan dilahirkan oleh ibu bapaknya, dan lama-kelamaan berkembang keluarga tersebut hingga menjadilah dia memiliki kerabat-kerabat yang ada. Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi hambanya untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Di dalam sebuah hadis yang sama hadisnya dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu tatkala Bani Khat'am, seorang dari Bani Khat'am datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama
para sahabatnya, kemudian dia mengatakan, innaka antal ladzi taz'umu annaka Rasulullah, kamukah yang mengaku bahwasanya engkau adalah utusan Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan dia menjawab, imanun billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya kembali, kemudian apa lagi? Lalu Nabi menjawab dengan silaturrahim, yakni silaturrahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-arham dengan kalimat silaturrahim di dalam hadis ini adalah kedua orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan dari bapak ataupun ibu, lalu anak-anaknya. Dalam perkara silaturrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, di antaranya adalah Muawiyah bin Haidah. Ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Kemudian Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian dia bertanya kembali, summa man? Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Summa man? Kemudian siapa lagi? Nabi tetap menjawab, ibumu. Sehingga pada yang ketiganya, lalu dia bertanya kembali yang keempat, summa man? Kemudian siapa lagi? Kemudian dia menjawab, abaka, bapakmu. Fal aqrab summal aqrab, atau summal aqrab fal aqrab. Kemudian setelahnya kerabat yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat. Begitulah Nabi SAW memerintahkan berbuat baik yang pertama kali kepada kedua orang tua. Karena di antara kerabat yang dimiliki oleh seorang hamba yang terdekat adalah kedua orang tuanya. Kemudian kerabat yang paling dekat, lalu yang paling dekat. Maka setelah kedua orang tuanya, maka orang pertama kali yang berbuat baik, yang harus dia berbuat baik dengannya, yang harus dia menjaga silaturrahimnya, dicintai, disayangi, dan dihormati adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki, kemudian anak mereka yang menjadi keponakan. Lalu kemudian kerabat, walaupun jauh hubungan kekerabatan dengannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi juga mengatakan, innakum sataftahuna Misra. Sesungguhnya kalian akan menaklukkan Mesir. Wa hiya ardun yusamma fiha al-Qirat. Dan dia adalah merupakan tempat atau negara, ya, di dalamnya ada daerah yang bernama Qirat. Fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha. Kalau kalian menaklukkannya, maka berbuat baiklah terhadap penghuninya atau penduduknya. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman, atau qala zimmatan wa sihran. Karena di dalamnya, ya, karena mereka memiliki perlindungan dan hubungan rahim. Atau Nabi menjawab, Nabi mengatakan perlindungan dan perkawinan. Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perlindungan dan hubungan rahim? Karena daerah Qirat ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya hubungannya adalah dengan umat ini yang menjadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena yang dimaksud dengan hubungan perkawinan, ya, hubungan yang dimaksud dengan hubungan rahim adalah karena dia di dalamnya adalah merupakan tempatnya Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihi salam.
Dan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan keturunan dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian perkataan Nabi perkawinan, ya, perlindungan dan perkawinan, karena Nabi alaihissalam dia mendapatkan seseorang wanita yang bernama Maria yang melahirkan anak, atau dia adalah merupakan ibunda dari Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jelas ikhwan fiddin, berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang terdekat, bahkan sampai kepada kerabat yang jauh, maka ini merupakan bagian yang dianjurkan dan diperintahkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyertakan perintah berbuat baik kepada kerabat dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara ayat yang menyatakan akan hal itu adalah wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apa janjinya? Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu menyembah, ya, memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan banyak wasiat di dalam Al-Qur'an, di beberapa tempat dalam Al-Qur'an, yaitu wasiat berbuat baik kepada kerabat. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Maka berilah kepada kerabat yang terdekat dan haknya. Ya, berilah kepada kerabat yang terdekat haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang ada di dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari wajah Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah juga menganjurkan untuk bersilaturahim, ya, dan menjanjikan surga bagi orang-orang yang menjaganya. Ya, Allah perintahkan untuk bersilaturahim dengan janji yang Allah berikan, yaitu mendapatkan surga bagi orang-orang yang menjaga silaturahim. Di dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 dan 24, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menyambung atau menghubungkan sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk disambung, dan mereka takut kepada Rabb mereka, dan mereka takut akan hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar yang mengharapkan wajah Rabb mereka, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan harta mereka atau dari apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan, ulaika lahum uqbaddar. Maka bagi mereka lah, ya, maka bagi mereka lah kesudahan yang baik, ya, kesudahan yang baik.
jannatu adn, itu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, begitu juga orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka juga masuk ke dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu manapun dari setiap pintu yang ada. Salamun alaikum, seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atasmu berkat kesabaran yang ada pada dirimu. Ya, fa ni'ma uqbad dar, dan alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Allahu akbar. Surga yang didambakan oleh setiap insan, baik dia adalah orang yang saleh ataukah dia orang yang berlumuran dengan kemaksiatan, itu akan didapatkan bagi siapa saja yang menjaga silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang memutus silaturahim. Kalau Allah berikan surga Allah perintahkan silaturahim, hingga Allah janjikan surganya, maka kebalikannya adalah Allah melarang untuk memutus silaturahim dan mengancam bagi orang-orang yang meninggalkan silaturahim dengan ancaman neraka. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha khalaqal khalq." Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Hingga selesai dari penciptaan tersebut, ya, maka berdirilah rahim, ya, berdirilah rahim. Lalu bertanya, "Hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah?" Apakah ini tempatnya orang yang meminta perlindungan kepadamu dari memutus silaturahim? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Na'am." Iya. "Ama taradaina, maukah engkau an asila man wasalaki?" Aku sambung, ya, silaturahim dengan orang-orang yang menyambung silaturahim kepadamu. Wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan putus orang-orang yang mutusmu. Kemudian rahim menjawab, "Bala, iya." Qala fadzaki laki, kemudian Allah mengatakan, maka untukmulah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u in syi'tum." Bacalah oleh kalian, ya, bacalah oleh kalian apa yang kalian, atau kalau kalian mau. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu fasammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan kamu akan memutuskan hubungan silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Dan dia, yaitu Allah, membuat tuli telinga, ya, telinga mereka, dan membuat buta penglihatan mereka. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga bagi orang yang mutus tali, ya, orang yang mutus silaturahim. Ittaqullaha wasilu arhamakum.
Bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah silaturrahim. Bullu arhamakum walau bisalam. Sambungkanlah hubungan silaturrahim kalian walaupun hanya sekedar dengan mengucapkan salam. Ya, walaupun sekedar hanya mengucapkan salam. Ya. Ketika kita berjumpa, kita mengucapkan salam kepadanya dan dia adalah kerabat kita, atau tatkala kita menelepon, kita yang sekedar ingin mengucapkan salam kepadanya, maka pada hakikatnya kita telah melakukan sesuatu yang berbentuk silaturahim. Jadi silaturahim itu tidaklah sempit maknanya, tidaklah terbatas perbuatan yang bisa kita lakukan hingga dianggap sebagai silaturahim. Mengucapkan salam saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat kita, itu adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli matratun fil mali mansa'atun fil athari. Belajarlah kalian dari nasab-nasab kalian yang dengannya kalian dapat menyambung silaturrahim. Karena silaturrahim itu melahirkan rasa cinta dalam keluarga dan memperbanyak harta dan mengakhirkan ajal kematian. Dan yang melakukan silaturrahim menandakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Silaturahim memiliki banyak faidah. Dia memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyak. Di antara yang bisa kita sebut pada kesempatan kali ini, bahwa silaturahim memakmurkan rumah. Dan dia meluaskan rezeki. Inna ajala ta'ah. Sesungguhnya ketaatan yang paling cepat, sawaban, pahalanya, la silaturrahim, adalah silaturrahim. Hatta inna ahlal baiti la yakunu fajaratan. Hingga walaupun pemilik rumah adalah ahli maksiat. Fatanmu amwaluhum. Fatanmu amwaluhum. Maka atau namun hartanya akan berkembang. Wa yaktsuru adaduhum. Dan jumlah hartanya akan bertambah. Idza tawasalu, kalau mereka menyambung silaturahim atau kalau mereka melakukan silaturahim. Jadi salah satu di antara sekian banyak cara untuk meluaskan rezeki. Karena seorang tidak ada yang mengetahui seberapa rezeki yang telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Kewajiban baginya adalah berusaha. Dan merupakan sebab dilapangkannya dia rezeki adalah dengan silaturahim. Kemudian yang kedua, penyebab selain dari penyebab luasnya rezeki, maka dia juga memanjangkan usia. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Yang dimaksud dengan dipanjangkan usianya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa dia bukanlah panjang usia secara hakiki. Ya, maksudnya adalah usia dia atau perilaku yang dia lakukan di dalam menghabiskan usianya penuh dengan barokah. Satu hari kehidupannya dipenuhi dengan barokah, itu lebih baik daripada 100 tahun yang dia miliki tanpa adanya barokah.
Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah pendiam. Silaturahim adalah merupakan penyebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pembahasan kita. Pembahasan kitab ini yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang gemar, yang sering dia bersilaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana serupa dengan hadis yang kita bacakan di awal, ahabbul a'mali ilallahi silaturrahim. Ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturrahim. Dicintai oleh Allah. Bukan sekedar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan dicintai oleh kerabat-kerabatnya. Itu yang keempat, faedah yang keempat. Silaturrahim matratun fil mal, mahabbatun fil ahli, mansa'atun fil ajal. Silaturrahim itu memperbanyak harta, menumbuhkan rasa cinta yang dalam ya pada keluarga. Kemudian mengakhirkan ajal. Yang kelima, silaturahim adalah penyebab Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kebaikan untuk hambanya. Ketika hambanya melakukan silaturahim, maka ini adalah perkara yang baik, merupakan kebaikan. Maka Allah akan tambahkan setelahnya dengan kebaikan, kemudian setelahnya kebaikan, dan kemudian setelahnya kebaikan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qala Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, anallah, aku adalah Allah. Wa anar rahman, dan aku adalah maha penyayang. Khalaqtur rahima, aku menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha min ismi, kemudian aku menjadikan baginya nama dari namaku. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambungkannya, maka aku akan menyambungkan dia dengan rahmatku. Waman qata'aha batattuhu, dan barang siapa yang memutusnya, maka aku akan memutuskan dia dari rahmatku. Faedah silaturahim yang keenam, silaturahim adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Ada seorang Arab Badui yang menawarkan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu dalam sebuah perjalanan. Kemudian dia memegang tali kekang unta beliau. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, atau ya Muhammad, beritahukan aku tentang sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka." Maka perawi hadis ini mengatakan, maka Nabi SAW menggenggam tangannya, kemudian memandang kepada para sahabat, lalu bersabda, sungguh orang ini telah diberi taufik atau hidayah. Apa yang kau tanyakan? Maka orang itu mengulangi, ya Rasulullah, beribadahlah. Ya, maka orang itu mengulangi pertanyaan yang tadi, yaitu, ya Rasulullah, beritahukan aku tentang sesuatu yang bisa mendekatkan aku kepada surga, menjauhkan aku dari neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beribadahlah kepada Allah, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan sambunglah silaturahim, lepaskanlah untaku. Penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, silaturahim adalah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim.
Lalu yang kedelapan, yang bisa kita sebutkan faedahnya pada kesempatan kali ini adalah silaturahim adalah merupakan sebab yang mendatangkan pertolongan, yang mendatangkan penjagaan, yang mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari gua, itu gua Hira. Setelah Jibril alaihissalam datang kepadanya untuk pertama kali, maka Nabi pun pulang dengan hati yang berguncang. Kemudian dia berkata kepada Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka Khadijah dengan putra-putranya tatkala itu menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hilanglah rasa takut yang dimiliki oleh Nabi dari apa yang dia dapatkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dia lihat. Nabi menceritakan apa yang telah dia alami. Maka Khadijah mengatakan, sekali-kali tidak, kalla, wallahi, sekali-kali tidak, demi Allah, ya, demi Allah, ma yukhzika Allahu abadan, Allah tidak akan menghinakan kamu selamanya. Innaka la tasilatur rahim, ya, innaka la tasilur rahim, sesungguhnya engkau telah menyambung silaturrahim, wa tahmilul kal, ya, wa tahmilul kal, dan engkau membantu orang-orang yang lemah, wa taksibul ma'dum, dan engkau menyantuni orang-orang yang fakir, wa taqrid daif, dan engkau menjamu tamu daif, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu menolong orang-orang yang terkena musibah. Ya, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tentang bagaimana bisa terwujudnya silaturahim, maka beliau menjelaskan bahwasannya silaturahim ini dilakukan berdasarkan kondisi orang yang menyambung dengan orang yang disambung. Bisa saja terkadang silaturahim itu terwujudkan dengan harta, dengan pelayanan, dengan saling kunjung, dengan mengucapkan salam, dan masih banyak yang lain yang bisa mewujudkan silaturahim. Al-Qadi Iyad mengatakan rahimahullah, telah disepakati bersama bahwa secara umum silaturahim adalah wajib. Dan barang siapa yang memutus silaturahim berarti dia dosa besar. Konsekuensi dari wajib. Tetapi silaturahim ini memiliki tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan yang terendah adalah menjalin hubungan dengan dialog. Walaupun hanya sekadar mengucapkan salam, kan salam dialog. Walaupun hanya sekadar menyampaikan keperluannya. Jadi sehingga dalam silaturahim itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ulama salaf yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan silaturahim adalah mencintai, menyayangi mereka melebihi kasih sayang yang mereka berikan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena kedekatan hubungan kekerabatan. Sedangkan selain daripada itu, ya, yang ditekankan adalah mewujudkan kedamaian dengan kekerabatan yang dimiliki ketika terjadinya permusuhan. Permusuhan di antara mereka. Namun ala kulli hal ya ikhwan fiddin, berbahagialah bagi seseorang yang memiliki banyak kerabat. Dengan demikian, maka dia bisa melakukan banyak perbuatan yang sifatnya adalah menyambung kekerabatan atau silaturahim. Dan menghilangkan kebosanan, karena kalau banyaknya kerabat yang dia miliki, maka
hilang rasa bosan mengunjungi karena bisa beragam. Hari ini kepada si fulan, si A, besoknya kepada B, besoknya kepada C, dan begitu seterusnya. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Jabir radhiyallahu anhu atau Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu mendapatkan satu pahala, yaitu pahala sedekah. Wa 'ala dzil qaraba ithnatani sadaqatun wasilatun. Tetapi kalau sedekah yang dia berikan kepada kerabatnya, dia memiliki hubungan kekerabatan, maka dia mendapatkan dua. Yang pertama adalah sedekah, kemudian yang kedua silaturahim. Kedua adalah silaturahim. Allahu akbar. Sedekah, ya, dengan sedekah kepada kerabat, Allah berikan, Allah jadikan statusnya atau faedahnya menjadi dua, yaitu sedekah, mendapatkan pahala sedekah, kemudian mendapatkan pahala bersilaturahim. Dahulu Abu Talha dikenal sebagai seorang Ansar yang memiliki banyak harta. Dan ada harta yang paling dia cintai, yaitu kebun. Kebun kurma itu adalah merupakan harta yang paling dia cintai. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi. Ya, kebun kurma itu merupakan harta yang paling dicintai, yang dikenal dengan Bayruha, yang letaknya ini menghadap ke masjid, ya, Masjid Nabawi. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kepada berbuat kebaikan sampai kalian menginfakkan, ya, menginfakkan barang-barang atau apa saja yang paling kalian cintai. Maka Abu Talha mendatangi Nabi SAW ketika mendapatkan kabar tentang ini, mendatangi Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kalian tidak akan melakukan kebaikan sampai kalian memberikan atau menginfakkan apa yang terbaik yang kalian miliki. Wa inna ahabba amwali, sedangkan harta yang paling kucintai ya Rasulullah, kata Abu Talha, ya, ahabba amwali ilayya bayruha, adalah bayruha. Wa innaha sadaqatun lillahi, maka ku jadikan itu sebagai sedekah. Arju birraha wa dhukhraha indallahi, aku mengharapkan pahala, ya, pahala dan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepada Talha dengan mengatakan, bakh, dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagus, bagus. Itu adalah harta yang berkembang, itu adalah harta yang berkembang. Wa qad sami'tu ma qulta. Aku telah mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku memandang atau pendapatku adalah hendaknya engkau menjadikan harta tersebut di antara kerabat-kerabatmu. Ya, di antara kerabat-kerabatmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Talha mengatakan, af'alu ya Rasulullah, aku akan lakukan ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka kemudian Abu Talha membagikannya, ya, kepada kerabat-kerabatnya dan juga kepada anak-anak pamannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ketika Allah mencintai sebuah perkara,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membimbing para sahabatnya untuk menjadi bagian orang yang terdepan melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka juga mengajak orang lain untuk berbuat hal yang demikian. Maimunah binti Al-Harith pernah memberitahukan kepada Quraib bahwa dia telah memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan, tapi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hari bergilir, giliran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersamanya, maka dia berkata, ya Rasulullah, apakah engkau merasa bahwa aku telah memerdekakan hamba saya perempuanku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau telah melakukannya? Apakah engkau telah melakukannya? Kemudian menjawab, iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuilah, seandainya engkau berikan idea, berikan budak tersebut kepada paman-pamanmu, dan tentunya paman-paman di sini adalah kerabat, engkau berikan kepada paman-pamanmu, tentu pahalamu lebih besar. Khawatal iman, a'azinallahu wa iyyakum. Jadi sedekah, infak, zakat yang kalau kita berikan kepada kerabat kita selama dia bukan adalah kewajiban menjadi tanggungan kewajiban kita, maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan kalau diberikan kepada orang lain. Dan silaturrahim yang lebih ditekankan tatkala hubungan terjadi keretakan, tatkala tali persaudaraan kekerabatan putus, lebih ditekankan lagi, laisal wasilul bil mukafi. Rasulullah mengatakan bukanlah yang bersilaturahim itu adalah orang yang saling membalas. Walakinil wasilu, tetapi yang silaturahim menyambung itu adalah idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kalau silaturahimnya terputus, maka menyambungnya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan silaturahim adalah tatkala terputus, atau yang dimaksud dengan menyambung rahim adalah tatkala terputus maka dia sambung. Itu yang disebut dengan menyambung silaturahim. Jadi lebih ditekankan tatkala punya masalah. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apalah keuntungannya tatkala kita memiliki masalah dengan kerabat kita, kemudian kita enggan untuk saling mengunjungi, enggan untuk saling tegur sapa, enggan untuk saling berbagi sebagaimana terjadi sebelum terjadinya masalah di antara kita dengan kerabat kita. Tidak ada untung yang didapatkan olehnya. Seseorang yang memiliki kondisi seperti itu, yaitu memiliki masalah dengan kerabatnya, maka dia akan rasakan dunia yang begitu luas ini serasa sempit. Serasa sempit. Hingga harta yang dimilikinya seperti tidak berguna. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah seseorang bisa mengetahui bahwa dirinya telah melakukan atau telah menyambung silaturahim, ataukah dia telah memutuskannya? Bagaimana dia tahu? Ya, bisa diketahui. Itu dengan cara apa? Dengan cara mendengar kesaksian orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau mereka katakan, Masya Allah, antum adalah orang yang selalu mengunjungi kami senang dan sebagainya, ini menandakan bahwasanya kita telah melakukan silaturahim. Apabila ada kerabat
atau mereka kerabat kita berkata bahwa orang ini telah menyambung silaturahim, berarti dia telah menyambungnya. Apabila mereka berkata bahwa dia telah memutusnya, berarti benar dia telah memutusnya. Ya. Jadi penonton yang melihat, ya, yang merasakan bahwa si fulan telah menyambung silaturahim. Si fulan dia memutus silaturahim. Ada seseorang laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana supaya aku mengetahui bahwa aku telah berbuat baik dan telah berbuat buruk?" Maka Nabi mengatakan, "Idza sami'ta jiranaka yaquluna an qad ahsanta faqad ahsanta." Apabila engkau mendengar tetangga-tetanggamu berkata bahwa engkau telah berbuat baik, maka sungguh engkau telah berbuat baik. Atau ini menandakan engkau telah berbuat baik. Wa idza sami'tum yaqulun, dan apabila engkau mendengar mereka mengatakan qad asa'ta, engkau telah berbuat keburukan, maka sungguh engkau telah berbuat keburukan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan derajat hadisnya sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup kajian kita atau materi pada hari ini, bahwa silaturahim banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba, di antaranya yang telah kita sebutkan. Jangan hilangkan kebahagiaan kita, jangan hilangkan kegembiraan kita dengan cara kita memutus silaturahim, hubungan kekerabatan kita. Sambung kembali bagi Anda yang memiliki masalah dengan kerabat terdekat, sambung. Dengan cara apa? Banyak. Dengan cara memberikan hadiah kepadanya. Ya, dengan cara mengunjunginya. Di suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya sedekah apa yang paling afdal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang kau berikan kepada orang yang musuhimu. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang memiliki permasalahan dengan kerabat terdekatnya, dengan abangnya, ya, dengan kakaknya, ya, dengan pamannya, dengan bibinya, dan lain sebagainya. Maka tidaklah pantas bagi seorang mukmin membiarkan keretakan tersebut ia berlarut-larut dengan masa yang panjang, hingga dia khawatirkan wafat dalam kondisi memutuskan tali silaturahim. Maka dia mengatakan sebagaimana kita sebutkan, la yadkhulul jannata qati'. Tidaklah masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, membimbing kita selalu untuk berada di atas jalan yang benar, untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dari amal saleh yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.